Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Mukhlisin selaku direktur nih, koordinator penanggung jawab bait Al-Quran. Yang saya hormati para asatidz dan ustadzah yang hadir secara offline pada siang hari ini, dan juga para santri bait Al-Quran yang hadir mengikuti secara online kajian tafsir kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian purnama kita bisa bersua kembali secara offline. Jadi seingat saya dulu memang terakhir offline kalau tidak akhir 19 mungkin awal 20-an itu. Setelah itu pandemi di awal-awal kayaknya masih off juga kan, belum ada 1 tahun masih. Iya, Masih. baru setelah itu ngaji lagi, terus kemarin sempat juga off lagi. Alhamdulillah hari ini kita mulai lagi. Kita masih melanjutkan surah Abasa di juz 30, karena harapan kita ini bisa menyelesaikan juz 30 dan bisa menambah ke juz-juz yang lain. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, termasuk majelis ilmu ini, baik majelis ilmu yang offline yang hadir di sini dan yang secara online, mudah-mudahan ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin sahabati wat tabi'in wal ulama wal 'amilin wal musannifin wal a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wal khusus Jalaluddin Al-Mahalli wal Jalaluddin As-Suyuti As-Suyuti Ibn Katsir wal mufassirin wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau melanjutkan surah Abasa ini, seingat saya terakhir kemarin kita sudah masuk ke surah Abasa dan itu sampai pada ayat ke-10 dari fa'anta anhu halaha. Sekarang kita lanjutkan ayat 11, kalla innaha tadhkirah. Sekedar untuk mereview ya, jadi biar nyambung dengan materi yang lalu, karena sudah agak lama juga libur kemarin. Surah Abasa ini sebagaimana kita ketahui, ini makna aslinya kan, maknanya Abasa itu kan bermuka masam. Mayoritas mufassirin itu berpendapat bahwa yang bermuka masam ini adalah hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita harus catat, muka masam beliau itu bukan karena dilandasi oleh sentimen negatif, tidak senang atau apa, bukan. Nanti akan kita lihat itu. Walaupun ada mufassir yang lain, tapi tidak banyak, itu yang berpendapat bahwa yang dimaksud Abasa di sini, ini yang bermuka masam itu bukan Rasulullah, tapi adalah termasuk sahabat yang di sekitar Rasulullah. Ketika ada datang seorang buta, salah satu sahabat yang masuk masuk Islamnya sebenarnya generasi awal di periode Makkah, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, ini ketika Rasulullah ini sedang menerima tamu para pimpinan-pimpinan Quraisy, lalu datang Abdullah bin Ummi Maktum ini maunya minta penjelasan kepada Rasulullah terkait dengan ajaran agama Islam. Tapi Rasulullah ketika itu memang fokusnya kepada para pembesar Quraisy ini.
Karena beliau sangat berharap mereka ini mau mendengarkan sehingga mereka nanti mau memeluk Islam, mau masuk agama Islam. Jadi ketika Rasulullah kemudian dianggap, kalau tadi pendapat yang mayoritas atau jumhur tadi ini adalah Rasulullah yang bermuka masam, itu bukan karena tidak senang pada Abdullah bin Ummi Maktum, enggak. Tapi karena tadi masih fokus tadi itu. Tapi ternyata itu saja ditegur oleh Allah. Jadi Rasulullah sebenarnya tidak melakukan kesalahan besar, cuman karena dilakukan oleh orang besar, Allah meluruskan. Dan itu juga jadi pelajaran buat kita. Kita ini kan kadang-kadang berharap sesuatu yang umpama ada harapan sesuatu yang lebih besar yang kita peroleh. Kalau konteksnya ini tadi surah Abasa tadi, para penggede Quraisy tadi ini masuk Islam. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum ini butuh penjelasan mengenai agama. Dia ini sudah beriman. Makanya itu nanti kemudian juga disindir di dalam ayat itu disebutkan wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi datang kepada Rasulullah itu ini sudah berusaha luar biasa. Dia ini dalam kondisi buta, wa huwa yakhsha, punya khasyatullah yang luar biasa. Jadi betul-betul ingin diajari. Tapi ternyata fa anta anhu talah. Justru malah terabaikan karena tadi fokus. Jadi hikmahnya ya begini aja. Jadi kalau ada sesuatu yang kelihatannya remeh di hadapan manusia, tapi ternyata di hadapan Allah itu sangat penting. Itu jauh lebih penting dibanding mengharap kafirnya orang Quraisy untuk masuk Islam tadi itu. Jadi kayak begini tidak boleh diabaikan. Tidak boleh dilihat apalagi status sosial. Ya, umpama ada orang yang belajar ke kita, orangnya punya status sosial yang lebih tinggi, sementara yang status sosialnya biasa-biasa kita nomor 2-kan. Apalagi kalau motifnya gitu jelas gak boleh. Wong ini Rasulullah saja gara-gara fokus tadi itu saja ditegur kan begitu. Padahal ya ini tadi. Dan Abdullah bin Ummi Maktum itu kemudian kan beliau mendapatkan posisi yang luar biasa terhormat ya, termasuk menjadi salah satu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang yang menganggap muadzinnya Nabi itu hanya Bilal, padahal Abdullah bin Ummi Maktum itu juga muadzin Rasulullah. Bahkan dalam riwayat itu ada satu riwayat yang menyatakan begini, makanlah dan minumlah kalian ketika mendengar suara azan. Nah, orang yang tidak paham konteks atau sababul wurud turunnya hadis itu, dikira wes azan subuh itu masih boleh makan dan boleh minum ketika puasa. Jadi itu konteksnya subuh. Ternyata zaman Rasulullah itu azan subuh itu ketika fajar masih disebut fajar kadzib. Itu belum masuk fajar shadiq. Itu Bilal yang azan untuk membangunkan para sahabat untuk melaksanakan tahajud. Ya, termasuk qiyamul lail. Saya tidak menjelaskan di sini apa perbedaan qiyamul lail dan tahajud, itu kepanjangan nanti, melebarnya terlalu luas. Nah, sahabat Bilal adzan, sahabat yang lain ini bergegas untuk wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Nah, baru subuhnya itu yang azan subuh itu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi kalau hadis tadi harus difahami konteksnya ketika itu azan pertama itu ya kalau dalam kaitannya dengan puasa itu memang masih boleh makan sahur. Tapi kalau sudah Abdullah bin Ummi Maktum azan, jadi azan yang boleh makan tadi itu azannya Bilal, yaitu sebelum subuh, ketika belum fajar shadiq, belum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya kan? Belum masuk itu. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi rangkaian ayat pertama sampai ayat ke-10 itu berkisah mengenai itu. Dan kalau kita pahami struktur narasi dalam Al-Quran, termasuk ketika Al-Quran ini berbicara mengenai untuk mengingatkan manusia, kan surah Abasa ini masuk kategori Makkiyah.
Sama dengan ciri makiyah yang lain, ini lebih banyak ke penguatan sisi akidah. Jadi diceritakan dulu ada konteks yang terjadi, jangan sampai mengabaikan orang yang membutuhkan. Apalagi kalau kita ini naudzubillah membedakannya itu dari sisi status sosial, jelas nggak boleh. Nah, baru kemudian mulai masuk ke materi, yaitu surah ke-11, Kalla innaha tadhkirah. Kan tadi orang-orang kafir Quraisy tadi kan, mereka ini kan pentolan-pentolannya ini kan memang kekafirannya itu sudah sangat kuat dan mengakar, sehingga mereka ini sulit untuk diajak masuk Islam. Bahkan sampai meninggal pun banyak tokoh-tokoh Quraisy yang tidak masuk Islam. Amr bin Hisham, Abu Jahal ya, yang terbunuh ketika perang Badar. Lalu Abu Lahab yang namanya Abdul Uzza, dulu pernah kita bahas dalam kajian surah Al-Lahab dulu. Lalu ada namanya siapa namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Mereka itulah yang kekafirannya itu sudah sangat melekat. Mereka itulah yang dipanggil dengan sebutan Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Jadi memang sudah seakan-akan sudah terkunci sudah. Yaitu masih diperingatkan kayak gimana. Tapi tetap Rasulullah itu tetap punya satu harapan, karena ciri ajaran Rasulullah itu sebagai nabi terakhir itu membawa rahmah. Jadi bahwa rahmah itu harus ada daya optimis yang luar biasa untuk ngajak orang. Itu yang harus kita teladani. Santri bed ini ada yang inputnya itu memang sudah bagus bacaannya. Biasanya muallimnya itu ngulangi kayak ngono gak patek ngoyo. Seneng. Wis ngajine enak, sregep. Tapi yang jadi PR itu umpama betul-betul pengen belajar ngaji. Tapi kadang-kadang cobaannya ngono iku ya ono sing sregep, ono sing karepe pengin ndang iso tapi gak patek sregep. Lah itu ujian buat muallimnya. Itu kadang-kadang. Tapi tidak boleh pesimis. Tidak boleh kemudian muallimnya mengatakan kamu tidak bakat ngaji, sudah nggak boleh, alhamdulillah. Tidak boleh. Jadi harus ada daya optimis. Itulah sampai kemudian kan kita tahu ya, kalau dalam konteks an-nasikh wal mansukh itu ada hukum yang dihapus. Hukum yang dihapus itu saya tidak membicarakan perdebatan di dalam syariat Nabi Muhammad ya, walaupun ada yang mengatakan la naskha fil Quran, tapi yang ada yang banyak, lebih banyak yang mendukung lah, mana sak min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha dan seterusnya. Nah, dalam konteks an-nasikh wal mansukh itu ada ajaran yang memang dalam satu syariat Rasulullah itu pernah disyariatkan mulai dihapus. Tinggal nanti pembagiannya, ada yang dinasikh hukumnya, ada yang dinasikh ayatnya. Kita tidak bahas itu. Tapi dalam konteks antar ajaran para nabi itu termasuk yang an-nasikh yang dihapus, yang mansukh yang dimansukh itu adalah seperti ajarannya Nabi Nuh. Kalau Nabi Ibrahim yang dilestarikan seperti khitan, potong kuku, ini termasuk agar khitan menjadi wajib, haji, barang itu kan. Nabi Nuh itu kan syariatnya kan Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Begitu sampai pada Rasulullah ketika dimusuhi orang Quraisy itu kan Jibril sudah nawarkan itu. Kalau mau itu gunung Uhud atau gunung mana itu tak diblekan itu orang kafir habis. Tapi enggak bagi Rasulullah. Optimis itu yang luar biasa. Lah optimis itulah yang diajarkan, sehingga itulah kalau saya menangkap itulah yang ada dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Yarjullah itu orang yang selalu punya daya optimis. Wal yaumal akhir. Ciri-cirinya apa? Ya dia banyak mengingat Allah, wa dzakarallaha katsiran. Maka Rasulullah tetap berharap jangan-jangan kalaupun bapaknya tidak beriman, nanti lahir dari generasi ini
seseorang pembela Islam yang imannya sangat kuat. Terbukti doa Rasulullah. Ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Khalid ibnul Walid. Walaupun diperselisihkan apakah Khalid itu anak kandungnya Al-Walid atau bukan. Ini ada perselisihan di antara para mu'arikhin, para ahli sejarah, para ulama di sini. Oke, kita lanjutkan. Maka dari kisah kronologis tadi itu, ya, dijelaskan oleh Allah. Mulai dari ini, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, orang yang datang itu dengan kan apa tahu nggak kalau dia ini pingin menyucikan diri, pingin mengupgrade dari sisi ketakwaan keagamaannya, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna, orang-orang kafir sebenarnya sudah tidak butuh. Kenapa? Karena Islam itu sudah sangat jelas. Rasulullah sudah memberi peringatan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Dulu pernah kita bahas ada grade tentang hidayah. Hidayah yang paling tinggi setelah hidayatuddin adalah hidayatut taufik wal maunah lisairi ila sabilin najah. Kan begitu. Nah ini mereka ini justru malah sombong, bahkan merasa tidak butuh terhadap Muhammad pun tidak butuh. Amma man istaghna. Kenapa? Karena mereka ini memiliki banyak harta. Kalau dalam tafsiran bilmal. Tapi fa anta lahu tasadda. Nabi Muhammad fokus memberi perhatian karena berharap tadi itu. Tapi ternyata wa ma alaika alla yazakka. Padahal engkau tidak harus menjadikan mereka itu kemudian beriman. Tapi sebaliknya, ada orang yang butuh. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talah. Kalla. Mulai masuk kalla ini. Kalla itu di dalam Al-Qur'an itu setidaknya memiliki beberapa makna. Jadi ada kalla itu yang punya makna hati-hatilah. Jadi kalau bahasa sekarang itu, sekarang saya ke kalla ini dulu. Kalla itu sesungguhnya sebuah teguran yang cukup keras. Tetapi karena ini ditujukan kepada Rasulullah, karena pendapat mayoritas tadi yang abasa wa tawallat tadi adalah hadratur Rasul, maka kalla itu memiliki makna. Kalau dalam tafsirul Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu memberikan penjelasan la taf'al mithla dzalik. Jangan begitu. Tapi tentunya karena ini khitabnya adalah hadratur Rasul, ya, khitab awal. Tapi tetap al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, kan ada. Berarti ini berlaku juga buat kita semuanya sebagai orang beriman. Ya jangan begitulah. Beri perhatian yang proporsional, mana yang harus didahulukan. Dalam pandangan Allah, ternyata Abdullah bin Ummi Maktum ini harus lebih didahulukan. Kenapa? Karena dia sudah beriman. Dia mengupgrade keimanannya. Kalau yang orang Quraisy kan belum beriman. Tahapannya masih diimankan dulu, baru di-upgrade ketakwaannya. Berarti yang sudah beriman, bertakwa, ini dulu yang di-upgrade. Saya kadang-kadang tuh angan-angan begini, para asatid. Memang dunia itu selalu akan ada pro kontra, itu biasa. Sementingan gak saling ngilokno, tetap saling menghormati. Kiai-kiai itu ada kiai itu atau asatid itu yang memang berkecimpungnya di orang-orang baik. Tapi kata yang berkecimpung di ngajak orang-orang yang belum baik, katanya begini, kita ini nyalakan lilin itu kan di tempat yang gelap. Mengapa kok nyalakan lampu di tempat yang sudah terang? Kalau saya lebih mengikuti pada begini, semua asatid, semua dai, semua ulama itu punya peran masing-masing. Yang penting jangan saling menjatuhkan. Sesama asatid dilarang saling mendahului, harus saling menghormati. Semua pasti punya peran. Dengan ngaji tafsir ke siapapun, ini tafsir begini di YouTube banyak. Tapi saya yakin setiap orang yang menyampaikan itu pasti ada sudut pandang yang berbeda karena berlandaskan keilmuan yang digeluti. Dia bergaulnya dengan siapa, wawasannya, apa yang dia baca, itu nanti akan dirangkum. Yang kemudian menjadi salah satu sudut pandang tafsir. Yang penting tidak boleh itu menafsirkan ketika sesuai dengan kehendak hawa nafsunya.
Oh, karepe ngene, cek enak ngene digolekno dalile. Wah, ini jadi masalah. Jadi tetap acuannya ada kaidah-kaidahnya itu. Nah, maksud saya begini. Kalaupun menyalakan atau menjaga agar yang terang itu tetap terang, itu juga diperlukan. Kalau yang sudah terang terus gak direken, kalau sekarang listriknya pakai token umpamanya. Tokennya gak diisi, ini kan bisa mati. Nah kalau sudah mati ini kan ya repot menghidupkan lagi nanti. Jadi kalau panjenengan umpama mendapatkan tugas ngisi di orang-orang yang memang sudah baik, kalangan santri kan komunitas yang baik, 1-2 yang perlu diingatkan. Tapi tetap ingatkan, kenapa? Karena harus ada orang-orang yang berperan untuk menjaga agar nyala ini tidak mati, tidak padam. Sementara kalau yang lain nyalakan lilin di tempat yang gelap, ya monggo, nggak ada masalah, itu juga butuh. Jangan yang sudah ngomong yang di tempat yang baik, kalau ngomong ngapain kamu dakwah kok ke sana, nanti ketularan loh. Kalau mereka tidak ada yang nemenin, tidak ada yang ngajak, kan mereka lepas juga. Jadi saya kira peran masing-masing. Nah, tapi kita ini tinggal seberapa amunisi kita. Kalau saya disuruh mau masuk ke wilayah lokalisasi, saya mikir-mikir. Karena saya sadar dengan aku lagi ngono kok kayak tolah-toleh, kayak ndelok opo sing kan nggak bisa saya. Saya di sini aja lah ketemu Ustadz Lisin yang sudah berkopya, terus ada Ita, Sapi begitu. Terus kita ngaji bareng gitu loh. Jadi saling berbagi ilmu. Jadi itu ada wilayahnya masing-masing. Makanya itu kan kalau Gus Bahar itu kan sering ceritanya antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ada perbedaan strategi dakwah. Yang satunya saya lupa yang siapa itu. Yang dicari itu aina, di mana syururun nas, manusia-manusia yang buruk akan diajak jadi baik. Yang satunya dicari yang apa namanya? Khairun nas, sing api-api untuk menjaga tadi itu. Atau kalau dalam tataran para ulama kita ada Abul Hasan Asyadzili dengan siapa Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Kalau Abdullah Alwi Al-Haddad ini orang ini kalau tidak bisa nangis itu berarti hatinya keras, dia tidak bisa bersyukur. Kalau Imam Abdul Hasan Asyadzili justru orang yang tidak pernah tertawa itu orang yang tidak bisa bersyukur. Makanya kalau Gus Bah mazhabnya kan ngaji itu seneng kan gitu, sehingga ya ada guyonnya. Ya monggo itu dua hal itu ada keseimbangan, tapi kadang kita pakai yang ini, kadang ini. Yang penting gak musuhan, itu yang paling penting. Jadi kalau yang pertama, kalau ini tafsirnya lataf al-mithla dzal. Kalau Rasulullah yang menjadi khitabnya, maka kalau menurut salah satu mufassir Sayyid Qutb itu beliau mengatakan ini termasuk teguran keras. Karena yang ditujukan kepada Rasulullah lafaz kalla dalam Al-Qur'an itu hanya satu di surat ini. Kalla innaha tadhkir. Yang lain-lain kalla itu biasanya dipakai terhadap orang yang memang membangkang, sehingga muncul makna kalla yang kedua, gridnya lebih tinggi, lebih keras lagi. Kalla itu maknanya hati-hati, hati-hati sudah awas. Tapi kalau Rasulullah tidak boleh ditafsirkan begitu. Ini harus menyesuaikan kita khitabnya ini. Karena Rasulullah ditegur oleh Allah sebagai contoh buat kita sebagai ibrah, itu tentunya dengan teguran yang baik. Tapi nek wong wis wablek, lah kalanya dimaknai rotok keras titik lah. Contoh surat Al-Muddatsir. Kita belum sampai ke sana nih. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakbir. Ini sirek kata-kata iki. Baru tiga fasbir. Fa idza nutila fil bawa terus ya. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla. Al-Walid ibnul Mughirah itu sudah dianugerahi harta yang banyak, anak-anak banyak, tapi ternyata pembangkangnya luar biasa. Sampai Allah mengatakan zarni, sudah biarkan
Saya saja yang langsung turun tangan. Waman khalaqtu wahida, terhadap orang yang aku ciptakan sendiri. Ini saking gregetan nih kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Lanjutannya kan apa tadi? Lanjutannya apa? Kalau apa ini? Innaha bukan yang dalam Al-Mudaththir tadi. Apa tadi? Tsumma yatma'u an azida kalla. Tsumma yatma'u an azida kalla. Terus apa dah? Apa? Jadi itu kallanya itu keras. Jangan sekali-kali begitu. Wes, kalla yang lain. Contoh. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla. Jadi orang-orang musyrikin ketika itu diskusi mengenai kiamat, ya. Jadi kiamat ini naba yang azim, ini azim apanya? Kualitasnya apa kuantitasnya? Ya apa azimnya tuh diskusi, tapi tidak ada usaha untuk peningkatan. Itu ternyata dicela dalam Al-Quran. Ini juga kritik buat kita. Jangan-jangan kita ini rajin dengarkan pengajian, rajin mengikuti kajian, tapi kemudian tidak ada action yang nyata. Itu ternyata kalla yujumunu saya alamu. Tidak lama kok kalian mereka itu pasti akan mengetahui. Kan begitu. Ini kalla. Lalu ada kalla itu yang punya makna sungguh, haqqan, sesungguhnya, sungguh, temenan nih. Itu juga bisa pakai kalla, seperti yang nanti ada pada ayat yang thumma idza syaa'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara. Itu yang kalla bermakna haqqan di sini penafsiran. Jadi ini beberapa jenis makna kalla. Innaha tadhkirah. Innaha ay as-surata awil ayati. Ini dalam tafsirul Jalalain. Jadi hanya itu kembali kepada surah dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini kan Abasa. Abasa itu turun Makkiyah. Kita tahu periode Makkiyah itu proses tanzil, turunnya Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril yang disampaikan wahyunya kepada Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu masih belum sempurna. Makanya di sini penekanannya bukan innahu ke Al-Quran, tapi innaha. Karena ini ayat-ayat bagian dari Al-Quran, tapi Al-Quran yang diturunkan ketika itu ini belum utuh. Paham ya? Makanya disebut innaha tadhkirah. Tadhkirah itu apa? Tadhkirah itu adalah idhatun lil khalq. Idhah itu mau idhah. Idhah itu nasihat. Lil khalq bagi siapa? Bagi makhluk. Kan Al-Quran itu diturunkan, itu tidak hanya petunjuk bagi orang beriman, bertakwa, tapi umum, hudal lin nas. Kan enggak? Ketika Al-Quran turun, apalagi periode Makkiyah, maka yang disapa itu, yang diajak itu sesungguhnya ya orang-orang yang belum mukmin itu. Maka kalau kita lihat dalam pembagian, mungkin jenengan sudah pernah baca atau sudah pernah dengar. Jadi orang yang disapa oleh Al-Quran yang masih belum beriman, ini namanya ummatud dakwah. Jadi umat sasaran ajakan, diajak. Ada yang sudah beriman, lalu di-upgrade ketakwaannya. Ini namanya ummatul istijabah. Jadi umat yang sudah merespon, cuman responnya itu macam-macam. Ada yang biasa-biasa, tapi sudah beriman. Nah, ketika ummatud dakwah ini, maka Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, ini tidak lain adalah tadhkirah. Tadhkirah itu apa? Tadhkirah itu ya peringatan. Itu akar katanya dari zal, kaf, dan ro, zikr. Termasuk yang perlu kita cermati itu ketika ada mufassir yang menafsirkan
dalam surah Al-Anbiya itu ada ayat laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya terdapat dzikrukum. Dzikr itu maknanya bisa pengingat, tapi bisa juga dzikr itu maknanya nama baik. Ketika nama panjenengan terangkat mulia, maka berarti nama panjenengan terangkat. Kan orang tuh nama itu kan sebagai satu simbol kehormatan seseorang. Kemarin 21 April kita peringati Hari Kartini. Yang Ibu Kartini itu kemudian sempat berganti nama, Harum namanya. Namanya Harum. Nah, maksudnya namanya Harum itu kan beliau terangkat derajatnya. Dasarnya dari mana? Yang menafsirkan bahwa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum itu dalam surah Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat bagimu Muhammad sebutanmu, namamu. Rasulullah menjadi orang yang mulia. Dan kemuliaan yang kita kejar adalah kemuliaan akhirat, kemuliaan di hadapan Allah. Kalau kemuliaan di hadapan Allah itu nanti kalau Allah perintahkan kepada semua makhluk, maka otomatis akan terangkat derajat seseorang. Bisa jadi dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilm darajat. Kan betul. Tapi kalau ada orang yang ngejarnya hanya kemuliaan di hadapan manusia, menghalalkan segala cara, kalau masih ditutup aibnya, itu masih terlihat baik. Tapi kalau sudah terbuka, sudah hancur sudah. Alhamdulillah. Jadi itu tazkirah. Yang menarik di ayat selanjutnya, faman syaa'a dzakara. Jadi gini, kalau kita kaitkan dengan tadi itu, gini loh. Iki wong kafir Quraisy kan mendatangi engkau wahai Muhammad. Sementara ada orang yang buta, yang butuh pengajaran. Dia ini betul-betul memiliki khasyatullah yang baik. Tapi engkau abaikan karena sampean jenengan fokus ke orang musyrikin tadi itu. Gini loh, Quran itu ayat-ayatnya, surah yang diturunkan oleh Allah itu semua sudah berisi peringatan. Mereka sudah disampaikan sebagai umat itu dakwah. Karena mereka mau apa tidak. Makanya lanjutannya faman syaa. Maka barang siapa yang mau, yang berkehendak, dzakarahu. Dia mau mempelajarinya. Dia mau menghafalkannya. Dia mau mengingatnya. Dia mau mengambil pelajaran darinya. Ini yang menarik. Ada satu ungkapan yang berubah. Yang awalnya itu innaha, ha itu kembali kepada surah dan ayat-ayat tazkirah. Tiba-tiba lanjutan ayatnya faman syaa'a dzakara. Bukan menggunakan faman syaa'a dzakaraha, enggak, tapi dzakarahu. Kenapa kok kembali ke hu? Nah, ini mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan begini. Ketika turunnya ayat Al-Quran, pada masa turunnya ayat ini, surah Abasa ini kan Al-Quran belum sempurna sebagaimana yang kita ketahui dalam satu mushaf ini. Kan itu proses tanzil gitu. Monggo sambil kalau saya nggak bisa, ini kan nggak apa-apa. Loh, kalau saya kan ini kan kalau buat pajangan kan eman. Kalau saya kan nggak mungkin, masa kemudian saya jelaskan sambil ini nggak apa-apa. Timbangan tuh nggak apa-apa. Emang jam siang itu masya Allah sudah. Iya. Saya juga kalau ngajar di kelas tuh pas jam siang itu 1:30, 1:30 itu ya sana ada podo. Ya karena memang sejak pagi sudah beraktivitas. Tapi sesungguhnya kan waja'alna an-nahara ma'asya. Monggo sak nurun. Enggak kerja. Isu bahasa insyaallah enggak ngantuk sambil dicambil. Saya lanjutkan gitu. Jadi gini. Ketika itu memang ayat-ayat, maka innaha tadzkirah. Tapi ketika faman syaa'a dzakarahu, ada yang hunya itu kembali ke pokoknya dzalika itu ya kembali ke idhah tadi itu.
hal tersebut. Jadi dzalika itu menjadi satu istilah sama kayak begini. Jadi ada peristiwa yang tidak menyenangkan, atau peristiwa yang mengecewakan, atau peristiwa yang buruk-buruk, atau maksiat. Kata kuncinya biasanya kita doanya kan begini, na'udzubillahi min dzalik. Umpama peristiwa itu walaupun mu'annas, kita tidak merubah na'udzubillahi min tilka. Nah, karena ada dzalika, ada tilka. Ini sudah menjadi istilah. Yang pertama. Ada yang berpendapat begini, kenapa kok menggunakan hu tidak ha seperti innaha tadi? Karena ayat-ayat yang turun, surat-surat yang turun sampai nanti ketika sempurna, ini menjadi satu kumpulan yang itu kemudian disebut innahu laqur'anun karim. Ya kan? Ini Quran. Maka hu-nya itu kembali kemana? Ke Al-Quran. Jadi lebih utuh. Banyak ayat Quran yang model begitu. Kita ambil contoh. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meluber, mencakup luas, mencakup segala sesuatu. Jangan perhatikan rahmati wasi'at. Berarti rahmat di situ dikaitkan dengan wasi'a fi'il madhi yang kemudian diberi taknis, kembali ke rahmat. Berarti rahmat dihukumi di situ muannas. Karena wasi'at bukan wasi'ah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tapi jangan cek di ayat yang lain. Inna rahmatallahi, mestinya umpama loh ya. Kalau kita ini manusia ya, kita bukan mengkritik tetapi mengambil hikmah dari apa yang didhawuhkan oleh Allah dalam kalamnya. Kalau hanya merujuk pada warahmati wasi'at, koyok-koyok mestinya itu begini. Inna rahmatallahi qaribatun minal muhsinin. Tapi ayatnya kan bukan qaribah. Apa? Qaribun. Di sinilah kemudian ulama menggali, apa rahasianya kok qaribun kok tidak qaribatun, padahal ketika warahmati wasi'at bukan wasi'ah. Ternyata apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang qarib itu tidak hanya rahmatnya, tapi Allahnya. Sehingga qarib, siapa yang qarib? Allah yang punya rahmat. Yang dhamir mutakallim wa rahmati, yang inna rahmatallah, Allahnya ini qarib, Allahnya dekat. Kalau Allah yang dekat, yang turun tidak hanya rahmatnya, ampunannya turun, taufiknya turun, fadlnya turun. Syaratnya apa? Kita harus selalu menjadi orang muhsinin. Ya, mukhlisin itu bagian dari muhsin. Jadi begitu-begitu itu. Memang luar biasa bahasa Al-Quran. Kalau diselami, didalami itu semakin membuat kita apa istilahnya, ketagihan gitu. Iya ya gitu. Jangan mengikuti tafsir itu, tafsir buka tafsir ini, buka tafsir ini, masing-masing punya corak masing-masing. Ada titik tekan yang berbeda, ada apa yang di breakdown dari apa yang kita tafsirkan itu. Ya, itu tafsir. Jadi luas sekali memang. Jadi salah satu mukjizat Al-Qur'an itu adalah al-ijaz at-tajaddudi, yang selalu up to date gitu. Faman syaa'a dzakara. Nah, lanjutannya ini fi suhufim mukarramah. Jadi wong-wong Quraisy tadi atau orang-orang pembesar kafir Quraisy tadi, sebenarnya mereka itu sudah terhidang di hadapan mereka, tapi kan mereka disebut kafir karena mereka menutup diri, tidak mau berusaha untuk mendownload hidayah. Jadi Al-Quran diibaratkan satu panduan keselamatan, satu tiket perjalanan menuju keselamatan, menuju ke satu tempat. Tapi kalau orangnya tidak mau berangkat, menutup diri, mengurung di dalam kamar, maka dia tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Atau kalau kita ibaratkan yang lain, dulu pernah kita membahas surah Ad-Duha ini. Jadi wahyu, tuntunan agama itu seperti cahaya matahari di waktu duha. Saya kemarin sempat baca statusnya siapa, lalu mendapat satu pencerahan. Cahaya itu kan menyinari. Kalau kita ini
membelakangi cahaya, maka kita ini akan suram. Jadi kalau foto backlight, fotonya di sini, cahaya di belakang jenengan, berarti kan jenengan membelakangi cahaya atau matahari lah, cahaya yang paling padang gitu ya. Jenengan foto ini, gak ketok wajahnya sampai. Karena yang terjadi apa? Backlight ini, belakang ini lebih terang, berarti kita membelakangi cahaya. Tapi kalau kita menghadap cahaya, matahari dari sana, ini kan ketutup. Jenengan ambil dari sini, video kan, jelas wajah saya. Jelas. Alhamdulillah. Wajah jenengan tidak jelas loh. Bukan karena tidak jelas orangnya. Umpama shootingannya dibalik ya, tak balik gini ya, itu boleh jadi kan melawan cahaya. Jenengan belakangi cahaya, maka kalau diambil kita ini gelap. Maka cahaya itu harus kita sambut, kita tangkap dengan sebaik-baiknya, agar kita ini menatap itu lebih cerah dan ditatap juga cerah. Loh itu kan kaunia ya, jadi ya terserah lah orang mau bilang otak-atik madok atau apa, tapi Allah menciptakan segala sesuatu itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tinggal kita ini mau memetik hikmah atau enggak. Nah di Al-Quran kan banyak wadrib kan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, wadrib lahum mathalan rajulain, ya wadrib lahum mathalal hayatid dunya, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Jadi kalau dari sisi bahasa itu doroba itu maknanya kan memukul. Kalau dikaitkan dengan mathal, ada perumpamaan. Diharapkan perumpamaan itu bisa memukul hati kita, jiwa kita, menggugah jiwa kita untuk menjadi lebih baik. Itu yang diharapkan. Kembali ke materi. Faman syaa dzakara fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah khabarun tsanin li annaha wa ma qablaha i'tirad. Jadi kalau dalam tafsir ini dijelaskan begini. Kan tadi ada kalla, kemudian ada innaha tadhkirah. Lalu ada selingan, disisipi kata faman syaa dzakara. Ketika fi suhufim mukarramah itu balik lagi ke innaha fi suhufim mukarramah. Jadi surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan itu fi suhufim mukarramah itu terdapat dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Suhuf. Nah, sekarang kita bicara nama suhuf. Suhuf itu jamak dari sahifah. Jamaknya suhuf. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu menerima suhuf. Lalu kemudian Nabi Musa juga menerima Taurat yang sudah berisi tentang hukum-hukum. Rasulullah ketika menerima wahyu, maka beliau itu selalu memerintahkan kepada kutabul wahyi itu untuk menuliskan. Sehingga suhuf-suhuf zaman itu berada di, ada kertas, cuman teknologi kertas tidak seperti hari ini. Kalau sekarang tinggal ke toko ATK beli satu rim gampang. Kalau dulu kan Ciwi Kimia kan belum ada, Sinar Dunia tidak ada. Pabrik Ciwi, pabrik kertas itu loh. Dulu ada pabrik kertas di mana, rumahnya Ustaz Manzi itu, Leces. Sudah tutup ya? Oh, dulu kan pabrik kertas besar di sana. Sudah tutup ya? Jadi kan yang tutup tadi. Nah, karena teknologi kertas itu sudah ada, tetapi tidak semudah hari ini mendapatkan kertas. Maka Rasulullah itu sejak ketika turun ayat itu mesti merintah kutabul wahyi itu untuk tuliskan ayat ini. Maka dalam kitab-kitab ulumul Quran itu kan di Al-Itqan termasuk itu dijelaskan ada yang di atas pelepah kurma, ada yang di atas batu, ada yang di atas kulit yang sudah disamak begitu kulit. Disimpan. Itu masih tercecer dan itu masih belum urut. Makanya ini tidak tahu ini, kalau mudah-mudahan ya, mohon maaf ya kalau terulang ya, kalau jenengan sudah banyak yang tahu ya mohon maaf, karena kebaikan itu sering terulang, ilmu itu juga sering terulang. Tapi mungkin ada santri bait yang baru mengikuti, mungkin baru tahu juga, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya, semuanya intinya begitu. Itu tartibun nuzul
dengan tartibul mushaf itu berbeda. Itu nanti kita bicara ke sana. Kita sekarang ke suhuf dulu. Bahkan Rasulullah berpesan, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan tulis dariku sesuatu kecuali ayat Al-Qur'an. Sahabat tidak berani. Nulis hadis itu tidak berani. Wakilah katanya ada beberapa sahabat yang secara rahasia itu menulis beberapa, tapi banyak kan yang tidak nulis. Sehingga hadis itu dihafal, termasuk yang paling banyak penghafal hadis itu Abi Hurairah. Karena beliau memang ikut Rasulullah sebagai ahlu sufah itu di emperan masjid, jadi selalu mengamati. Cuman kalau hadis-hadis urusan rumah tangga ya Sayyidah Aisyah, karena yang tahu terkait urusan rumah tangga. Nah, itu tertulis di berbagai tulisan tadi, di berbagai media. Cuman media sosial belum ada. Jadi media untuk nulis itu loh, bukan medsos. Kalau sekarang kan banyak tertulis di medsos, tinggal jejak digitalnya ini. Satu kemarin ngobrol sama siapa aja, iya ya sekarang itu banyak jejak digital. Kalau dulu tuh orang, kalau hadis Nabi itu kan salamatul insan fi hifdzil lisan. Nah sekarang lisan itu, lidah itu sudah menjelma dengan berbagai media, termasuk menjelma menjadi status di WA. Betapa banyak orang gara-gara ada masalah dengan satu orang nulis status di WA itu 50 orang bisa merasa tersakiti, merasa nggak bisa tidur gara-gara baca itu. Ini kayak aku ya. Jangan-jangan saya yang dimaksud, aku loh kami ini karepku. Semua sudah berasumsi masing-masing. Banyak orang stroke ketika masih muda itu. Status ya. Makanya status WA kita itu harus kita pikirkan. Ini kira-kira manfaat nggak, maslahat nggak? Imam Syafi'i itu kan pernah pesan begitu. Idza arada ahadukum al-kalama fa'alaihi an yufakkir. Ya kan? Fa in dhaharat al-maslahatu takallam wa in syakka lam yatakallam hatta tadhhar. Seingat saya itu qaul makalahnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau salah satu di antara panjenengan mau ngomong, lah ngomong itu kan sekarang medianya banyak, nulis di WA, nulis status, nge-share itu kan juga ngomong sebenarnya kan, cuma dalam bentuk bahasa tulis. Maka jangan lupa fa'alaihi an yufakkir, maka dia harus mikir dhisik. Fa in dhaharat al maslahatu, kalau maslahatnya itu jelas ada manfaatnya, takallam, ya sudah share. Tapi kalau masih ragu, ini ada manfaatnya apa enggak, jangan-jangan saya bermasalah dengan satu orang nyakiti 10 orang, berarti kan punya tabungan berapa? Ya 10. Kalau 10 itu bukan orang yang dimaksud. Kalau orang yang dimaksud kena juga, dapat 11. Belum lagi tambah banyak nih. Enggak, tapi santri bet sama asatid insyaallah itulah yang di-share kalau yang baik-baik. Lah ada masalah itu ya diselesaikan, kan begitu konsepnya. Kita ini kadang kan, ya termasuk saya ya, mungkin evaluasi bagi saya. Kita ini sering mau menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Kenapa? Karena bukan dengan cara yang tepat. Misalnya kalau saya masalah dengan Ustaz Misbah, saya kan ngomong, ya Ustaz Misbah gini loh, saya itu gini-gini. Kalau sampean menurut saya gini. Nah saya punya masalah dengan Ustaz Misbah, saya ngomongnya ke Ustaz Lisi, Ustaz Misbah lo ini. Lu yo ta, lo kan masalah mana? Cuman keberanian untuk menyelesaikan masalah itu tidak semua orang memiliki itu. Ada yang membiarkan masalah berlarut-larut. Itu yang bisa kemudian meledak pada suatu saat. Ini berbahaya. Apalagi masalah suami istri, itu kan perlu komunikasi. Perlu komunikasi. Jadi suami istri orang masalah ditinggal pure, gak mari-mari. Tinggal menang. Tapi ya tetap kalau yang pas satunya pas lagi agak emosi begitu, ya satunya harus proporsional. Kita harus jaga keseimbangan. Apalagi ya Ustazah Ita ya, kata siapa? Pakar neurologi itu siapa? Yang punya buku, saya lupa, Bu Aisyah Dahlan, dokter itu. Karena beliau sedang cerita. Nah ibu-ibu itu, perempuan itu sehari semalam itu kan harus menghabiskan 20.000 kata lebih.
Kalau laki-laki itu hanya 7.000. Ya, Ustaz Nurul kalau diceramahi istrinya ya sabar saja, enggak apa-apa. Terima. Mohon maaf ya Ustaz Nurul. Guyon. Wes. Ya wes. Tuh kalau satunya pas emosi, satunya wes bahaya itu. Angel. Orang emosi ditambah gengsi, wah repot tambah. Udah emosi wes kadang getno ae wes. Itu sampai ada stikernya, pokok tepak getno wes. Ini tafsirannya Ada banyak. Bisa sudut pandang tafsir liberal itu. Oke, kembali ke materi. Aduh, mohon maaf, ini kok banyak ceritanya nih. Kehata-mata. Fi suhufim mukarramah. Jadi suhuf tadi, ini lembaran-lembarannya kan banyak, tapi masih belum menjadi satu mushaf. Makanya nanti jadi salinan mushaf. Ternyata ini ada titik temu. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan Al-Quran itu untuk ditulis? Pertama, Quran itu kan punya banyak nama. Quran, Dzalikal kitab, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, Ad-Dzikr, Al-Furqan dan seterusnya banyak. Masing-masing nama itu punya satu titik tekan yang berbeda. Kalau Quran berarti sisi bacaannya, ini bacaan yang serius. Makanya satu haraf itu dihargai satu kebaikan yang dikalikan 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau kitab itu lebih pada sesuatu yang tertulis dan itu berisi tentang hukum. Makanya kalau kita baca hukum itu dalam hukum positif Indonesia saja itu ada KUHP, itu disebut Kitab Undang-Undang Hukum. Karena apa? Karena aturan tertulis. Makanya sampai muncul penafsiran kutiba yang makna aslinya adalah ditulis. Ketika masuk Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Karena soal hukum. Nah, dari isyarat itu Rasulullah perintah sudah tulis. Di samping ini untuk isyarat juga untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Tulis. Fi suhufim mukarramah. Lah mukarramah ini indah siapa? Quran itu mukarramah, kalau di sini penafsirannya indallah. Kenapa? Ya karena Quran itu ayat-ayat qauliyah itu tidak lain adalah kalamullah. Kalamullah itu pasti lebih mulia dibanding alasairil kalam. Pokoknya jenis kalam yang lain tidak ada yang melebihi mulianya kalamullah. Karena disandarkan langsung kepada Allah. Jadi sesuatu yang disandarkan langsung kepada Allah ini memiliki daya kekuatan yang luar biasa, daya haibah yang luar biasa, termasuk kedahsyatan. Di dalam surah Al-Humazah dulu pernah kita bahas ya, Narullahil muqadah, Nurullah. Nah ini ada lagi Nurullah. Walaupun di situ mungkin ada yang mentakdirkan ini cahaya Allah ya, ini cahaya agama Allah. Karena agama itu bagian dari cahaya. Kan minal dhulumat ila nur. Nur itu din, yaitu agama Islam. Terus ada lagi, apa itu ayatnya itu? Di surat At-Taubah sama di surat As-Saff. Itu loh, kenapa Zat? Sih. Coba kita cek. Nah ini yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Itu dalam surah As-Saff ya. Untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah ya memadamkan agama Allah. Dalam surah Asy-Syams sudah kita bahas, unta mukjizatnya Nabi Soleh itu disebut dengan naqatallahi wa suqyaha, unta Allah. Karena ini bukan unta sembarangan. Kalamullah bukan kalam sembarangan. Maka dia adalah kalam yang mukarramah, dimuliakan oleh Allah.
Sehingga kalau kita ingin mulia, maka dekat dengan kalamnya. Kan begitu? Kalamullah ini mengangkat derajat seseorang. Rasulullah dawuh kan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab suci ini, ya, bihadzal kitab aqwam, beberapa kaum, tapi juga merendahkannya dengan kitab ini ke kaum yang lain. Yang diangkat derajatnya siapa? Orang beriman. Orang beriman yang seperti apa? Orang beriman itu derajatnya sudah diangkat. Kenapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi diangkat lagi, dia yang mau mengkaji, mempelajari, bahkan menghafal kalamullah. Maka disebut dengan siapa? Min jumlati hamalatil Quran, yang oleh Allah sendiri disebut dengan ahlullah. Lewat lisan Rasulullah, sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi ini. Man hum ya Rasulullah? Hum ahlullah, yaitu ahlul Quran khusus. Nah ini fi suhufin mukarramah, jadi terhormat. Termasuk mushaf, suhuf ini juga harus dihormati. Kenapa? Karena di dalamnya ini tertulis kalam lafzi, yaitu kalamullah. Saya ingat sini rotok menggak-menggok sailinge. Saya pernah baca salah satu kitab syarah dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang judulnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Saya lupa mu'alifnya siapa. Ketika membahas hadis yang ketujuh kalau tidak salah, ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi, termasuk nasihat bagi terhadap kitab suci Al-Quran. Itu beliau mu'alif Al-Jawahirul Lu'lu'iyah itu mengisahkan ada satu riwayat, satu kisah. Asalnya orang biasa. Dia melihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu berserakan di sampah. Dia tergerak hatinya, terketuk hatinya, tergerak langkahnya dan tangannya untuk mengambil dan menghormati tulisan itu. Diambillah. Karena ini tulisan bagian dari kalamullah, apalagi ditulis di situ asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil oleh dia, dibawa pulang, dikasih minyak wangi, dicium sebagai ciuman penghormatan, ditaruh di tempat yang mulia. Malam hari pas dia tidur, orang ini bermimpi ada suara, yang suara itu mengatakan begini, karena engkau telah mengharumkan namaku, maka mulai detik ini, mulai hari ini, aku harumkan namamu. Dia kemudian diangkat sebagai waliullah gara-gara menghormati kalamullah tadi, tulisan bismillah. Nah apalagi saat ini ada kelompok yang mengatakan Quran itu di Lauh Mahfud. Ini bukan, ini nggak apa-apa. Jadi habis ngaji kata sholat kayak nisor. Kita yang nggak biasa gitu itu keri. Wong kita ini lembaran, satu lembar jatuh aja udah gupu ngambil ya. Kita cium ini, kita letakkan. Ada kelompok-kelompok yang begitu, Pak, ada. Bahkan ada yang mengatakan zaman Rasulullah tidak ada mushaf. Mencium mushaf itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Ya memang waktu itu mushafnya belum jadi. Nggak ada percetakan. Iya. Nggak ada percetakan. Kan belum dijadikan satu. Kodifikasi kan baru pada masa Abu Bakar. Itu pun hanya satu sebagai dokumen negara. Wes. Saya pernah diceritani guru saya itu ngirit dok. Pertama, kalau memang mohon maaf kok saya panggil rek ya. Saya koyo bilang rek padahal ini asatid yang min akabiril asatid ini. Ustadz yang senior ini. Al-Ustadz Al-Jalil. Biasanya ngaji di BTK sampai arah-arah itu biasa guyon rek. Misalkan tidak enak, Ustadz lisin kan saya 2 tahun di atas saya. Ini ada areknya juga, Ustaz. Hah? Oh iya, jadi kitabnya ke sini.
Wis, moga tumbuh jadi ahlul Quran. Amin. Ya kabeh putra-putri kita semua amin. Termasuk yang online nggih. Jadi kalau guru saya tuh ngeten. Ya wis. Kalau Quran itu dipandang bukan yang filauhim mahfud, la yamassuhu illal mutahharun. Itu nanti kalau kita bicara dalam ideologi aswaja itu ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Tapi saya tidak usah ke sana lah. Kita hanya gini aja. Quran itu ini kan kalamullah. Ini petunjuk bagi manusia sebagai bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Buktinya mana? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Surat Ar-Rahman itu dibuka dengan ungkapan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang yang sangat universal. Lalu lanjutannya apa? Bentuk kasih sayang Allah itu 'allamal Qur'an. Allah ajarkan Al-Qur'an. Nek pingin selamat dunia sampai akhirat, ini surat cinta dari Allah. Benar belum? Lalu surat cinta. Sudah, sekarang kita analogikan yang dari makhluk saja. Ustadz Misbah dulu kalau dapat WA dari istrinya, dari calon istri mungkin, tapi enggak WA-an ya, Masya Allah. Sekarang aja lah istrinya, cinta istrinya, cinta ke anaknya, artinya cinta yang proporsional, tetap cinta lillah, karena Allah. Karena keluarga kita ini kan menjadi sarana ibadah kita, ya kan? Khidmah dari maisha, menafkahi keluarga, timbul generasi berikutnya untuk menegakkan lillahi kalimatillah. Itu kan investasi kita semua. Lah kalau kemudian dari makhluk saja, orang yang kita anggap spesial atau yang masih muda-muda dapat WA. Kalau zaman dulu saya belum ada WA itu ya surat, mama ditulis di kertas. Atau kertas itu isinya tidak ada ungkapan cinta sama sekali, mek tulisan opo no. Itu bisa kalau di bawah itu kadang ada yang ditaruh kopiah gitu, kalau kopiah hitam itu. Nah kayak gini. Ditaruh di tempat. Pokoknya apa caranya gak ketelisut, gak hilang. Nanti kalau mau tidur itu kadang ya ada ya, tapi tidak semuanya. Bukan. Tapi bukan pengalaman saya loh, ini kok melihatnya itu pelaku ini. Itu kemudian gawe itu diwaca, itu dari makhluk ya. Mari diwaca dulu. Lho ono sing templek nang barang. Itu padahal dari makhluk. Nah kalau kita menganggap ini surat cinta dari Sang Khalik, mengapa tidak kita perlakukan dengan sebaik-baiknya? Makanya sangat wajar kalau kita beri penghormatan. Nek dunia tok bahagia, boleh jadi ya negara-negara maju yang muslimnya minoritas itu mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat walaupun tidak berlandaskan Al-Quran. Tapi Al-Quran ini kan membimbing kita sampai akhirat. Lalu urusan akhirat, siapa sih ngerti? Nek gak informasi toko sing duwe kode. Siapa itu informasi? Dari mana? Apa informasinya? Ya Al-Quran, ya Rasulullah, penjelasan dalam hadis-hadis beliau kan begitu. Itu yang kita pegang. Karena tujuan kita ini hidup ini tidak hanya di dunia, tapi ba'dal mamat itu apa? Rasulullah kan dawuh itu al-qayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia melakukan sesuatu itu investasi untuk akhiratnya. Jadi sudah proyeksi masa depan akhirat. Tapi kita jangan sampai salah paham. Proyeksi akhirat itu bukan berarti hidup yang pesimis, justru itu menjadikan hidup kita optimis. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira tadi itu. Fi suhufin mukarramah. Jadi jangan khawatir. Para santri bait termasuk selama panjenengan punya himmah, punya semangat, punya cita-cita yang kuat untuk belajar ngaji Al-Qur'an, mulia di hadapan Allah, nanti imbasnya Allah beri kemuliaan Anda. Panjernya itu kadang-kadang di dunia, walaupun tidak semua orang, tapi yang endingnya nanti di akhirat. Karena di dunia itu semuanya kan ujian. Kita dulu sudah pernah belajar surah Al-Fajr. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Nanti bisa diulang lagi, dilihat-lihat lagi itu terkait dengan surah Al-Fajr. Jadi
marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Gimana Ustaz? Lanjut apa cukup? Mungkin Cukup nih. Nanti kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Kita sampai pada ayat. Nanti kalau ada masukan, umpama Ustaz lebih fokus ke ayatnya saja, tas gitu loh. Jangan banyak cerita. Monggo kalau ada masukan seperti itu. Tambah satu. Kalau saya tambahin cerita itu kan itu sebagai untuk mensupport dari penafsiran itu sehingga kita ini semakin bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah dari banyak kisah yang terhubung dalam kajian tafsir ini. Itu maksudnya. Saya kira itu Ustaz ya, sementara itu nanti insya Allah kita lanjutkan masih mensifati tentang fi suhufin mukarramah marfu'atim mutahharah. Ini mensifati suhufnya ya, bi aidi safarah kiramin bararah. Lah baru fase berikutnya ada kutilal insanu ma akfara. Jadi sebenarnya sajane idealnya kajian kita ini mulai dari ayat 11 sampai 16. Cuma karena tidak nonton ya kita lanjutkan pada episode yang akan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Barokah. Ada pertanyaan? Ustaz Nurul? Saya masih ingat dulu pertanyaan jenengan dulu biasanya. Nah. Selalu ada pertanyaan. Ada. Oh, mboten. Nanti disimpan dulu pertanyaan. Dulu kan kalau di aula kan sebelum pandemi kan banyak yang hadir, ada yang aktif kan hari Sabtu itu masih aktif. Itu masih aktif beliau itu direktif masih. Alhamdulillah. ini juga ada 9 ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya keluberan berkahnya Al-Quran sehingga putra-putri kita, keluarga kita semuanya senantiasa barokah hidupnya, barokah ilmunya, dan barokah dalam segala hal yang dirizkikan oleh Allah dan anugerahkan oleh Allah kepada kita. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan harapan baik tadi ijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.